ucapkan jazakumullah khair kepada Ibu Ketua PD, Ibu Siti Nurjana SPD yang telah menyampaikan taujih, arahan dan sambutannya kepada kita ya. Alhamdulillah beliau menyambut baik acara kita dan menyemangati kita semua untuk bersemangat menjalani tugas-tugas kita di dalam organisasi ini. Ya, baiklah, Ana lanjutkan saja ya ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi SOP nomor 6 ya dan 15 ya. Langsung mungkin akan dipandu sama saya sendiri ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ibu-ibu filah, para mujahidah, sekretaris Salimah PD Subang ya, yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Alhamdulillah pada kesempatan ini puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya, atas nikmat yang tercurah senantiasa kepada kita bisa bermuajahah di sore hari yang insya Allah ya sepertinya cerah walaupun agak tadi ada sedikit mendung ya dan sepertinya mau turun hujan, tapi di tempat saya sendiri tidak ada hujan, belum mungkin, atau mudah-mudahan mengiringi rapat kita di sore hari ini cuaca pun cerah sehingga stabil, sinyal bisa stabil dan bisa kita laksanakan rapat ini dengan tanpa hambatan, mudah-mudahan ya. Shalawat serta salam semoga tercurah senantiasa kepada Habibana Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Sekali lagi tadi Ibu Ketua PD sudah menyampaikan sambutannya. Saya secara pribadi juga mewakili tim sekretaris PD Salimah Subang mengucapkan terima kasih ya atas dukungan dan juga taujih arahan untuk kita semua ya. Insya Allah ini sangat menyemangati kita semua di PD Salimah Subang. Mungkin ibu-ibu untuk sosialisasi ini sebenarnya saya ingin merencanakan itu 1 hari penuh. Awalnya ya 1 hari penuh dan itu akan kita bahas tuntas SOP walaupun sekilas gitu dari 16 SOP dan 17 panduan yang telah diturunkan oleh PP. Dan untuk filenya saya sudah share di grup ya, di grup sekretaris itu ibu-ibu bisa buka, bisa klik gitu ya, dan itu ada lengkap sekali sampai ke file-file yang memang harus kita miliki sebagai sekretaris ya. Seperti itu. Dan untuk hari ini mungkin seperti yang telah disampaikan di grup bahwa agenda kita hari ini karena waktu juga yang membatasi, kita akan hanya membicarakan 2 SOP saja, yaitu SOP terkait pengelolaan surat dan juga pembuatan laporan. Karena ini mungkin yang sebenarnya sangat-sangat kita butuhkan saat ini terkait akhir tahun ini kita sudah diminta laporan Desember ini oleh PW untuk segera melaporkan apa yang telah kita lakukan dalam 1 tahun. Nah, sebenarnya nanti kita bahas di laporan ya, kita ada laporan triwulan sebenarnya, dan ini sudah menginjak triwulan keempat ya. Baiklah, Ana izin share ya, share screen. Mungkin yang pertama akan kita bahas surat dulu ya. Sebentar, penyusunan sebentar kok aneh. Oke. Akan dibahas dulu
Ya, Ana share dulu. Terlihat ya Ibu-ibu ya? Ada. Ada ya, alhamdulillah. Kita bahas tentang surat menyurat saja dulu ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, dalam organisasi tentunya hal surat menyurat adalah sesuatu yang ada ya, sesuatu yang pasti gitu, yang pasti akan kita lakukan. Apalagi di Salimah ini organisasi yang memang sudah internasional ya, dan sudah ingin menjadi, kita punya misi ingin menjadi 3 besar ya, 3 besar di Indonesia ini. Nah, Amin. tentu saja dalam hal administrasi kita harus memiliki kerapihan dan juga keteraturan dan kearsipan yang sangat bagus gitu ya. Dan salah satu kearsipan, salah satu tujuan kita untuk merapikan administrasi kita itu salah satunya untuk agar orang itu percaya ya, agar bahwa Mas Salimah itu ada, Salimah itu terpercaya dan bisa dikenal oleh publik gitu ya. Dan juga salah satunya yang penting adalah bisa terwariskan. Karena mungkin ibu-ibu di Salimah tidak mungkin selamanya gitu ya. Untuk keberlangsungan, untuk langgengnya organisasi kita dari masa ke masa ya, ini adalah dengan salah satunya administrasi yang rapih. Dan adanya Salimah saat ini sampai ke tangan kita, sampai ke saat kita ini gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa Salimah sudah hadir dari tahun 2000 ya, dan itu berkat adanya estafeta dari keorganisasian yang salah satunya adalah estafeta keadministrasian yang rapih dan sangat tersusun rapih gitu ya, sistematis. Nah, berarti kita punya kewajiban ibu-ibu bahwa kita pun tidak ingin Salimah di Subang khususnya itu tersendat ataupun mati ya, ataupun hilang karena kita tidak mengarsipkannya, karena kita tidak mewariskannya. Nah, ini pesan dari Ibu Ketua Umum kepada kita semua bahwa Salimah harus terukur, tercatat, dan terarsipkan. Seperti itu ya, kegiatan-kegiatan Salimah harus terukur, tercatat, dan terwariskan. Dan itu yang paling penting adalah hal terwariskan. Dan kita di sini, para sekretaris, punya kewajiban karena punya kewajiban mewariskan itu gitu ya. Mungkin teman-teman kita di departemen punya kewajiban untuk menggerakkan roda organisasi ini dalam hal kegiatan gitu ya, meluaskan wilayah dan lain-lain. Tapi kewajiban kita sebagai sekretaris salah satunya bagaimana organisasi kita ini bisa berjalan dengan baik dan juga terwariskan, terarsipkan, dan terukur seperti itu. Itu ya kewajiban, salah satu kewajiban utama kita sebagai sekretaris. Nah, ini untuk surat menyurat tentu saja karena kita hubungan organisasi itu pasti dengan selain organisasi kita, baik itu di tingkat yang sama sekabupaten, baik itu ke atas bahkan ke bawah, kalau PD ke bawahnya mungkin ke PC Pera gitu ya. Dan PC Pera juga bisa mengembang ke samping, ke atas gitu ya. Kita organisasi itu kan ini ya maksudnya hubungannya itu bilateral gitu, hubungannya horizontal dan vertikal gitu ya. Itu sebagai garis-garis koordinasi lah seperti itu. Nah, ini berarti kita punya kewajiban bagaimana surat menyurat ini menjadi komunikasi kita dengan pihak-pihak lain, baik itu di luar organisasi kita ataupun di dalam internal kita, atas dan ke bawah, vertikal gitu ya, ke atas dan ke bawah seperti itu. Dan salah satu landasan pemikiran kenapa di dalam organisasi itu harus ada surat menyurat. Ini salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nanti ibu-ibu bisa lihat di rumah bahwa ayat ini bercerita kepada kita tentang bagaimana kewajiban kita mengarsipkan atau menuliskan ya, di sana di bahasanya mengarsipkan tentang utang piutang gitu. Nah, ini mungkin meluas artinya, bukan hanya utang piutang yang harus dicatat, tetapi bagaimana
keorganisasian ataupun perjalanan dari organisasi itu pun harus kita arsipkan, seperti itu ya. Itu landasan pemikirannya, tentu saja ada Pancasila, anggaran dasar dan sebagainya, silahkan saja dibaca ya yang oleh ibu-ibu semua karena linknya juga sudah disampaikan. Oh iya, untuk link biar mudah tolong, saya juga sudah menyampaikan baiknya sedikit-sedikit di-download ya, dipelajari, di-download, dan kalau memungkinkan di-print dan dibukukan gitu. PD mungkin untuk saat ini tidak memfasilitasi gitu ya untuk mengeprint, membundel, membagikan karena, satu dan lain hal ya, saya pikir di cabang atau di PC juga sudah mampu ya, sudah mampu untuk, melaksanakan hal yang tadi gitu. Artinya kalau membutuhkan silahkan dibundel, disimpan dan, diarsipkan atau bahkan diperbanyak gitu ya, mangga saja itu jika memudahkan, seperti itu ya. Untuk tujuan dari adanya surat menyurat ini, tentu saja menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam menjalankan roda organisasi Salimah ya. Kita misalnya di PD juga ada permohonan misalnya kepada PW untuk menjadi pemateri ataupun, peminjaman tempat, misalnya ada kegiatan kita ke organisasi lain, misalnya ke, eee, Yayasan Robito ataupun ke Pep Hotel waktu itu ya, ke hotel, itu harus kita, sampaikan lewat tulisan gitu ya, karena, surat ini adalah komunikasi tertulis yang resmi dari sebuah organisasi. Tidak kita mengandalkan lisan misalnya. Ini mungkin kesalahan kita ya dan, eee, pengalaman kita juga yang sedikit menyentil khususnya saya sebagai sekretaris dan juga teman-teman di PD, waktu itu kita akan, melaksanakan kegiatan di suatu tempat ya, karena mungkin perizinan itu tidak kita segera resmikan dengan layangan surat, itu melalui lisan dari salah satu, pengurus kita yang punya link kepada, yayasan tersebut. Nah, karena suatu hal, ya mungkin tidak nyampe ya informasinya, Allah alam kenapa ke ketua yayasannya, akhirnya dalam kegiatan dalam hari yang sama itu ada kegiatan lain dan yang lain mungkin sudah memasukkan suratnya, secara resmi lebih dulu dan kita terpaksa harus mencari dalam waktu dekat, harus mencari, tempat yang lain yang representatif ya, yang bisa kita gunakan untuk kegiatan, sehingga, ya memang merepotkan. Artinya dalam waktu H-4, H-3 gitu harus segera mencari tempat, sedangkan kita mengundang juga dari luar gitu ya. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua, jangan sampai, kita mengabaikan hal-hal yang, urgen gitu ya, surat komunikasi dengan pihak yang lain. Ya, untuk definisi boleh dibaca saja ya, ada surat, ada formulir, ada produk hukum, dan surat elektronik ya. Ya tentu saja untuk surat pernyataan tertulis ya dalam bentuk dan corak yang beragam sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Kemudian formulir adalah, jenis surat yang memiliki bentuk desain khusus ya yang memuat data keorganisasian untuk tujuan tertentu. Kemudian produk hukum, jenis surat berbentuk peraturan perundang-undangan yang isinya bersifat mengatur atau menetapkan, mengikat dan wajib dilaksanakan. Produk hukum seperti SK gitu ya, kemudian, keputusan organisasi gitu, pandangan organisasi terhadap suatu peristiwa itu bisa dikatakan produk hukum. Surat elektronik yaitu surat atau pesan yang dikirimkan melalui media jaringan internet, ya email gitu ya bahasa kita ya. Ruang lingkup dalam SOP ini, kegiatan surat menyurat dilakukan di seluruh tingkat struktur Salimah di bawah kendali sekretaris sebagai penanggung jawab. Jadi di seluruh tingkat artinya sampai tingkat pera ini harus paham, kita harus belajar berorganisasi, belajar berkomunikasi baik itu di internal, tubuh sendiri atau bahkan dengan organisasi lain seperti kalau di kecamatan ya ataupun di daerah mungkin ada organisasi yang selepel dengan kita ya, semacam DKMM, pengajian ataupun, mungkin Aisyah atau Persisri ya di kecamatan itu ada Persisri kecamatannya gitu. Itu, harus kita bermain surat gitu. Artinya kalau ada kepentingan atau apa, yang itu
memang penting untuk organisasi, harus kita budayakan surat menyurat ini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian panduan yang SOP ini berisi mekanisme dan pengaturan pembuatan surat ya, yang terdiri dari unit organisasi dan kepengurusan, prinsip-prinsip persuratan, jenis-jenis dan sifat surat, prosedur penanganan surat, dan peralatan administrasi. Ini macam-macam surat ya, Ibu-ibu. Ada surat undangan, mungkin kita sering sekali melihat surat undangan. Ada surat panggilan, surat tugas, surat perjanjian, ya, ada surat rekomendasi, surat izin, gitu ya, ada sertifikat. Nah, kalau kita mengundang pemateri, kemudian sebagai rasa terima kasih kita buat sertifikat gitu ya untuk pemateri tersebut, yaitu juga produk dari dokumen ya, dokumen yang harus kita buat gitu ya. Kemudian ada juga surat penawaran, ikrar pelantikan ya, surat pengantar, surat keputusan dan lain-lain. Ya, nanti boleh dibaca di SOP-nya ya. Nah, tentang unit organisasi pusat, ya tentu saja ini ada ketua umum. Nah, yang disebut ketua umum hanya di pusat saja ya, Ibu-ibu. Kalau di PW itu ketua PW namanya. Di PD, di daerah itu ketua PD. Organisasi ranting dan juga cabang juga ketua. Tidak ada ketua umum, nggak ada kata umumnya ya. Umum itu hanya untuk di tingkat pusat gitu ya. Dan juga sekretaris umum, bendahara umum gitu itu adanya di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting itu cukup sekretaris, bendahara tanpa ada kata umum ya, seperti itu. Kemudian ada ketua departemen untuk sampai cabang, kalau ranting boleh ada, boleh tidak ya, sesuai dengan SDM yang ada di tempat tersebut ya. Prinsip persuratan, prinsip satu pintu ya, artinya semua surat organisasi ya, baik itu surat masuk, surat keluar, itu haruslah dilaksanakan melalui satu pintu, yaitu sekretaris atau sekretariat ya. Nah, maksudnya gini, departemen, misalnya departemen ekonomi ataupun pengembangan cabang ataupun pendidikan, humas dan lain-lain, itu boleh mengeluarkan surat. Nah, semacam misalnya akan mengadakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Cap, misalnya PKPS, ataupun oleh di Depdiklat menyelenggarakan misalnya pelatihan sister misalnya gitu ya, ataupun dakwah melakukan daurah mubalighah, itu boleh melakukan surat, mengeluarkan surat gitu. Dan di sana yang mengeluarkan surat kodenya berbeda, bukan lagi sekretaris ya. Nanti kita di bawah ada kode-kode surat untuk departemen. Ini boleh-boleh saja, tetapi tetap ini di bawah kendali sekretaris. Artinya harus ada izin, harus ada ACC lah dari sekretaris sebelum surat itu dikirim atau dilayangkan kepada tujuan, seperti itu ya. Nah, kemudian prinsip pengendalian, diharapkan setiap surat dengan mudah itu dapat diketahui siapa pengolahnya dan dapat segera diketemukan. Artinya pengendalian ini bisa kita lihat di nomor surat. Siapa ini yang membuat gitu ya. Siapa yang menyelenggarakan, siapa yang mengeluarkan, itu terlihat dari nomor surat. Dan kita akan pahami itu hari ini ya. Kemudian prinsip prosedural. Setiap surat harus diselesaikan menurut prosedur yang telah ditentukan. Ya. Artinya prosedurnya harus ditempuh gitu. Jika bidang ingin membuat surat, silahkan sekretaris bidang dan ketua bidang menandatangani membuat. Nah, kemudian layangkan itu ke sekretaris PD gitu ya, ataupun PC, lalu dicek, dilihat segala halnya gitu ya, baik itu dari penomoran, kata-kata dan lain-lain, diedit lah gitu ya. Setelah ACC baru ditandatangani oleh ketua PD. Kalau di PD ya, kalau di PC ketua PC, kalau di Pera ketua Pera, seperti itu. Jadi ini tetap prosedur harus ditempuh gitu ya, jangan sampai surat sudah dikeluarkan, kemudian disampaikan atau dikonsulkannya itu belakangan, ternyata ada kesalahan, tetap
sekretaris yang akan bertanggung jawab itu, ya, akan mempertanggungjawabkan itu, akan ditanya lah gitu. Apalagi ini misal suratnya ke PW gitu, kok ini sekretarisnya tidak ngecek dulu gitu ya, seperti itu. Kemudian masalah penomoran juga ini adanya di sekretaris ya. Nanti penomoran itu tergantung bidang, tergantung jenis surat keputusan penomorannya beda tersendiri gitu ya. Kemudian undangan beda, kemudian surat tugas beda lagi penomorannya seperti itu ya. Jadi nanti akan beda-beda. Kemudian prinsip prioritas. Surat-surat yang mempunyai tanda kilat, amat segera, atau dengan tanda sangat rahasia terbatas harus diutamakan. Ya. Biasanya dalam surat ada rahasia gitu. Kalau kita rahasia biasanya dicap biasanya ya rahasia. Kalau yang biasa-biasa saja biasanya enggak sih, enggak ada tulisan seperti itu ya. Kemudian prinsip keamanan juga harus kita perhatikan. Semua surat harus dijaga keamanannya, baik fisik maupun isinya. Tingkat keamanan isi surat dibedakan dengan tanda surat tadi ya, apa rahasia gitu ya, ataupun surat-surat biasa. Seperti itu, dan ini tentu saja harus diarsipkan baik surat keluar maupun surat masuk gitu ya. Nah, untuk pembuatan surat ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Prinsip kewenangan ya. Surat-surat organisasi dibuat atau ditandatangani oleh pengurus yang berwenang atau pengurus yang dilimpahi wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam struktur organisasi. Jadi siapa nih yang berwenang menandatangani surat ini misalnya, tergantung siapa yang mengeluarkan. Nanti ada kode-kodenya tersendiri. Kalau Departemen Ekonomi kodenya beda gitu ya, seperti itu. Prinsip keseragaman pola. Surat-surat dibuat sesuai dengan pola atau bentuk yang telah ditentukan. Di dalam link yang telah saya share terlihat ada contoh-contoh pola ya. Pola dari surat-surat ini. Nanti Ibu-ibu bisa download, bisa lihat ada 21 jenis-jenis surat yang bisa di-download polanya. Itu sudah jelas polanya seperti ini gitu ya. Nanti dilihat, dipelajari saja. Kalau bisa di-download dan diarsipkan gitu. Kalau kita butuh misalnya surat tugas dilihat, diambil gitu, ngambil dari sana saja. Kemudian prinsip kejelasan dan ketegasan, tentu saja bahasa surat harus singkat, jelas dan tegas, yaitu dalam surat formal ya. Kita di organisasi dituntut untuk suratnya berbahasa formal. Kemudian prinsip efisien dan efektivitas, ini harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas ya, dalam artian tidak ada pemborosan baik itu kata gitu ya, pengetikan maupun penggunaan sarana fisik ya. Mungkin sarana fisik itu amplopnya jadi apa ya, mungkin dibuat ada gambar-gambar lah gitu, itu tidak perlu ya. Di dalam organisasi cukup surat dan PW gitu ya, itu mengarahkan suratnya ada kop ya. Nah, untuk surat berkop ini PD sendiri belum mencetak gitu ya, tapi kadang pada saat membuat surat untuk organisasi lain itu dibuat di print aja gitu, logonya dibuat di print, enggak, maksudnya dadakan lah gitu ya di dalam kop surat untuk amplopnya. Gitu. Kemudian ada prinsip keresmian, surat-surat harus ditandatangani oleh pengurus yang berwenang atau pengurus yang dilimpahi wewenang dengan mempergunakan kop surat dan stempel. Nah, ini stempel juga harus diperhatikan. Kalau nggak salah ya, pernah saya share file untuk kop surat gitu ya, PC, Pera, dan juga PD. PD mah ada ya, mungkin ibu-ibu juga sering lihat dari surat-surat yang kami layangkan, itu kop surat. Cuma bedanya itu ada Kabupaten Subang, Kecamatan ini, yaitu adanya di kop surat. Kemudian di stempel juga, nantilah dilihat ya contoh-contohnya disampaikan. Kemudian prinsip kesopanan. Nah, surat dibuat dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak memandang rendah pembaca, serta memperhatikan kepentingan materi yang dibahas. Intinya harus luwes ya, luwes tapi tetap bahasa formal. Prinsip kelengkapan, surat-surat dibuat secara lengkap, baik menyangkut materi yang dibahas maupun fisiknya. Artinya mungkin ada lampiran, ya kalau ada lampiran dilampirkan gitu ya.
Nah, ini nota dinas. Ada beberapa jenis-jenis surat ya. Ada nota dinas, bentuknya seperti yang di kiri ya. Di sana ada kop surat dulu tentu saja, ada tulisan nota dinas. Ini template-nya, silakan saja nanti diunduh ya. Untuk apa sih itu nota dinas? Nah, nota dinas adalah surat dinas yang dibuat oleh pihak intern dari struktur Salimah yang memiliki tujuan sebagai penyampaian informasi laporan, permintaan, serta tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak intern struktur Salimah lainnya. Nah, ini kita di PD juga untuk nota dinas ini jarang ya, jarang melakukan ini, belum pernah karena belum butuh gitu ya. Seperti itu. Nota dinas dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus struktur Salimah sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawabnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada memo. Memo ini surat organisasi yang bersifat singkat dan hanya memuat pokok-pokok permasalahan yang berlaku intern dari seseorang atasan kepada bawahannya. Mungkin ini misalnya ketua gitu ya, menyampaikan memo terhadap ketua Bangcap misalnya gitu ya. Dan ini bentuknya harus seperti ini. Nah, seperti ini yang di kiri. Ya, kemudian disampaikan tujuannya, misalnya untuk ini beda dengan surat tugas ya untuk memo ini. Mungkin lebih ke intern ya, intern Salimah misalnya tolong gitu, mohon ditindaklanjuti surat dari PW Salimah Jabar terkait misalnya undangan mengikuti Porkom gitu ya. PW Porkom Bangcap PW Jabar misalnya gitu ya, seperti itu. Nomor suratnya ini disampaikan di dalam memo ini, seperti itu. Bisa-bisa juga seperti itu ya. Jadi memo itu lebih ke internal lah gitu ya. Kemudian ada ini yang sering kita pakai, ibu-ibu sering sekali ini menggunakan surat ini ya. Jenis surat ini, surat undangan sangat sering. Kode suratnya UND. Ya, ini adalah surat dinas yang berisi undangan untuk suatu acara, peristiwa, upacara, pertemuan, ataupun hal-hal yang lainnya gitu yang bersifat undangan gitu yang kita menginginkan orang lain hadir dengan permintaan agar penerima surat itu hadir pada waktu dan tempat dan acara yang sudah ditentukan. Nah, untuk wewenang pembuatan dan penandatanganan tentu saja ini ditandatangani oleh yang berwenang. Artinya siapa yang mengeluarkan itu yang menandatangani. Kalau misalnya pengembangan cabang berarti yang menandatangani itu ketua Bangcap dan juga sekretarisnya, sekretaris departemennya gitu ya. Atau Bangran, maaf ya Bangran ya, Bangran dan kalau ada ya Bangran dan juga sekretarisnya. Nanti di bawahnya mengetahui ketua PD atau maaf Bang Rantu apa ya? Oh, pengembangan ranting teh adanya di PC, tapi memang informasi dari Bu Ella tidak semuanya PC ada bangrannya ya, gitu ya. Ataupun diklat ya, diklat berarti kadep diklat tanda tangan, kemudian sekretarisnya di bawahnya ketua PC tentu saja, atau ketua PD kalau di PD ya, seperti itu. Nah, itu sudah sering ya, ibu-ibu harus ingat UND itu adalah surat untuk undangan. Untuk pengumuman kodenya SUM ya, kodenya SUM. Kemudian pengumuman maksudnya apa? Ini surat yang berisi tentang pemberitahuan yang ditujukan kepada umum atau sesuatu golongan yang isinya merupakan penjelasan, pemberitahuan, pernyataan atau petunjuk lebih lanjut mengenai sesuatu masalah. Pengumuman ditandatangani oleh pengurus struktur Salimah yang mengumumkan atau pengurus lain yang ditunjuk. Misalnya kita ingin mengumumkan bahwa misalnya TPA Salimah membuka lowongan misal kerja gitu ya, atau membuka pendaftaran sekolah baru gitu ya, itu bisa juga dengan pengumuman ini. Dan ini yang menandatanganinya tentu saja yang mengeluarkan gitu ya, yang mengeluarkan misalnya tentang TPA berarti Kadepdiklat gitu ya, seperti itu. Dan ini boleh juga ditambah di sebelah kirinya ketua ya, ketua, atau boleh karena kalau di ini pengumuman ini publish untuk umum juga boleh langsung oleh ketua PD di sini
untuk yang menandatangani ya. Tidak harus ketua departemen ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut surat peringatan. Formatnya di sebelah kiri lagi ya, boleh diamati oleh ibu-ibu. Nah, ini artinya apa surat peringatan ini? Yaitu surat dinas yang berisi teguran yang disampaikan kepada pengurus atau staf di lingkup Salimah gitu ya, atau beberapa orang, bukan seseorang atau beberapa orang atau seorang akibat telah terjadi kealpaan, kelalaian, kesalahan, kekeliruan gitu, atau suatu hal yang bertentangan dengan aturan organisasi. Misalnya ADART, melanggar ADART atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma-norma gitu ya. Hal ini dimaksudkan agar pengurus atau staf organisasi atau beberapa orang tadi ataupun seseorang tadi segera memperbaiki atau memulihkan kesalahannya. Jadi diingatkan gitu ya secara organisasi. Ini biasanya dilayangkan jika surat ataupun peringatan secara pribadi atau ya secara pendekatan itu sudah tidak bisa tidak berhasil lah gitu ya, tidak didengar, maka organisasi Ibu Ketua PD ini khususnya bisa melayangkan surat peringatan seperti itu. Dan ini ditandatangani langsung oleh Ibu Ketua PD. Karena atau Ketua PC ya kalau di lingkup PC. Nah, itu. Ini kodenya SP ya, surat ditandatangani juga oleh yang berwenang. Artinya kalau di PC Ketua PC, kalau di PD Ketua PD. Itu ya surat peringatan. Kemudian ada surat panggilan. Nah, surat panggilan yaitu surat dinas yang berisi suatu pernyataan tertulis dari pengurus supaya orang yang dipanggil dapat menghadap kepada pengurus untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, ini mungkin kalau di dalam tubuh kita, baik PC maupun PD, ada yang misalnya ada masalah yang belum selesai dan harus segera diselesaikan. Ibu Ketua PD ini bisa atau Ibu Ketua PC bisa melayangkan surat panggilan dan ini langsung ditandatangani oleh ketua organisasi ya, seperti itu. Surat panggilan dibuat oleh pengurus struktur sesuai dengan tugas ya, walaupun sebenarnya bisa oleh ketua departemen ya, oleh ketua departemen sebenarnya bisa ke stafnya gitu ya. Tapi kalau untuk seluruh organisasi mungkin bisa langsung oleh ketua PD, ketua PC. Nah, kemudian lanjut surat pernyataan, yaitu surat yang berisi pernyataan tertulis atas situasi dan kondisi tertentu atau penjelasan tertulis tentang kedudukan seseorang atau suatu unit organisasi gitu ya. Jadi pernyataan ya yang ditulis oleh kita, misalnya ya PD gitu ya, PD ingin membuat surat pernyataan tentang sikap misalnya sikap Salimah terhadap suatu perundang-undangan yang sedang dibahas oleh DPR misalnya. Itu bisa dengan surat pernyataannya dan ditandatangani oleh Ketua PD. Kemudian surat izin. Surat izin yang diberikan kepada pegawai atau pengurus perorangan untuk memperoleh suatu hak, fasilitas dan dispensasi yang sifatnya terbatas. Ya, ini IZN ya, izin IZN. Tadi PYT adalah pernyataan ya, Ibu-ibu. Jadi masing-masing surat ada kode tersendiri ya. Surat edaran SE. Surat edaran, surat yang memuat pemberitahuan, himbauan, penjelasan atau tunjuk pelaksanaan sesuatu peraturan atau perintah yang telah ada dan ditujukan kepada pengurus atau perorangan atau kepada pihak lain yang terkait. Kita sering ya melihat surat edaran dari PP gitu ya, bahwa misalnya edaran tentang bagaimana melaksanakan atau menyambut Hari Ibu misalnya gitu ya, seperti itu. Nanti biasanya suka turun surat-surat edaran seperti itu. Ini SE ya Ibu-ibu kodenya. Kemudian surat keterangan kodenya adalah SKR ya, SKR. Ini adalah surat yang berisi tentang penjelasan identitas dan status seseorang atau organisasi. Ya, surat keterangan misalnya kita akan mungkin menyampaikan surat keterangan kepada GOW misalnya, keterangan bahwa seseorang
ini adalah benar utusan dari Salimah gitu ya untuk menjadi pengurus GOW misalnya gitu ya. Seperti itu surat keterangan bisa seperti itu. Kemudian surat tugas ini adalah AMN. AMN diambil dari kata amanah ya. Jadi surat tugas ini kodenya AMN. Jadi kalau kita ingin membuat surat tugas, ingat amanah aja, tugas itu amanah. Oh, kodenya AMN gitu ya. Jadi tidak TGS gitu ya, tapi mengambil kata AMN. Nah, surat tugas adalah surat organisasi dari pengurus di lingkup organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang pengurus di bawah atau di dalam organisasi tersebut untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Misalnya, seseorang diutus oleh organisasi untuk menjadi perwakilan di sebuah acara di Aisyah misalnya. Itu berikan surat tugas. Khawatirnya di dalam acara itu diminta mana surat tugasnya. Kalaupun tidak diminta ya itu buat pegangan aja untuk yang berangkat itu atau untuk yang diberi tugas. Surat tugas dibuat oleh pengurus struktur Salimah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Biasanya surat tugas itu kalau itu mewakili organisasi yang membuat sekretaris ya, yang membuat sekretaris dan langsung ditandatangani oleh Ibu Ketua PD, Ibu Ketua PC, Ibu Ketua Pera misalnya seperti itu. Siaran pers ya adalah surat organisasi yang berisi pemberitahuan, penjelasan ataupun pernyataan sikap organisasi atas suatu masalah yang ditujukan kepada umum melalui media massa. Nah, biasanya press release gitu ya itu dibuat siaran persnya, nomornya juga ada kodenya SPR. Kemudian tentang apa dan dibuatlah narasi tentang permasalahan tersebut lalu ditandatangani oleh ketua PD ya, karena ini keluar biasanya oleh ketua PD, ketua PC atau ketua Pera. Surat permohonan ya, surat permohonan ini dilayangkan oleh sebuah organisasi yang berisikan permohonan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya kita ingin mengadakan acara, melaksanakan acara, kemudian kita memohon dana misalnya ya, permohonan dana kepada organisasi lain, itu dibuatlah surat permohonan ya seperti itu. Ininya SPM ya, SPM untuk kode suratnya. Kemudian surat rekomendasi, nah juga ini surat yang dibuat untuk memberikan rekomendasi, baik rekomendasi yang bersifat positif atas individu atau kelompok yang diminta oleh pihak lain maupun rekomendasi tindak lanjut dari sebuah peristiwa. Ya, ditandatangani juga oleh yang berwenang. Artinya kalau itu mewakili organisasi oleh ketua organisasi ya, oleh ketua PD, PC ataupun Pera. Kemudian ya, surat rekomendasi SR ya, kodenya. Kemudian surat perjanjian kodenya PRJ. Nah, ini surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama gitu ya. Misalnya kerjasama atau kerjasama dengan, kalau di PD itu kerjasama dengan Asifa misalnya ya, ataupun kerjasama dengan Yakesma misalnya. Nah, itu dibuatlah surat perjanjian ya yang mengikat kedua belah pihak gitu. Nah, ibu-ibu silakan di PC barangkali nanti mau kerjasama dengan misal ACT di daerah gitu ya, ataupun kerjasama dengan misalnya Aisyah gitu ataupun organisasi lain, BKMM juga tidak apa-apa, PUI misalnya, WPUI itu misalnya ada sesuatu yang mengikat misalnya tentang pendanaan atau apa, silahkan ini juga dibuat surat perjanjiannya gitu ya, ataupun dengan lembaga keuangan lain gitu ya, ataupun tidak keuangan pun tetap ya dibuat perjanjiannya seperti apa. Kemudian ada surat penawaran SPK, yaitu surat organisasi yang digunakan untuk memberikan penawaran baik barang maupun jasa yang ditujukan kepada perseorangan, institusi, atau perusahaan. Ini mungkin lebih ke ekonomi ya, penawaran misalnya SPC ataupun outlet ya. Tidak masalah di outlet juga misalnya kita membuat surat penawaran kepada misalnya
perusahaan makanan gitu yang ada di daerah kita gitu ya, untuk misalnya menyimpan di outlet kita. Nah, itu juga boleh dengan melayangkan surat penawaran ya. Kemudian sertifikat. Nah, ini desainnya sebenarnya mangga saja ya, tapi ini formatnya seperti ini ya. Ada kata sertifikatnya, nomor diberikan kepada sebagai bla 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 gitu. Ada juga di sini juga jangan lupa ada logo Salimahnya, boleh di kanan, boleh di kiri sebenarnya untuk penempatan logo Salimah. Yang jelas ada gitu ya nanti. Untuk penempatan logo Salimah ini ada SOP tersendiri, mungkin nanti kita akan bahas pada kesempatan lainnya ya. Nah, sertifikat ini adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Ya, wewenang pembuatan dan penandatanganan tentu saja oleh ketua organisasi. Bisa juga misalnya ini sertifikat untuk penghargaan kepada pemateri gitu ya, itu boleh menggunakan format seperti ini. Kodenya tadi sertifikat SRT ya, nanti di dalam sertifikat itu ada nomor sertifikat, itu kodenya SRT. Kemudian ada surat pengantar. Surat pengantar biasanya menyampaikan barang atau apa menggunakan surat pengantar ya, item yang dikirimkannya apa, banyaknya berapa, keterangan berapa gitu ya. Keterangan misalnya kondisinya begini-begini ya disampaikan. Mungkin ini misalnya menyampaikan laporan gitu ya, laporan kepada pemerintah setempat tentang kegiatan Salimah ini gitu, itu juga boleh menggunakan surat pengantar ya. ANT ya kodenya. Kemudian surat keputusan, nah ini yang sering juga dan akan sering oleh ibu-ibu PC dibuat ya. Surat keputusan misalnya ketua organisasi, kalau di PD ini ya membuat SKPC. Kalau di PC berarti membuat SKPERA, dan ini kodenya adalah SK ya, kodenya SK. Formatnya juga sudah ada, ibu-ibu tinggal download nanti di linknya. Nah, surat keputusan ini adalah naskah dinas yang membuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk menetapkan gitu ya, atau mengubah status kepengurusan atau personal atau keanggotaan atau material atau peristiwa. Yang kedua, menetapkan, mengubah, membubarkan suatu kepanitiaan atau tim, menetapkan pelimpahan wewenang misalnya gitu ya, dan ditandatangani oleh Sekum ya, sekretaris umum dan ketua ya, ketua dan sekretaris. Jadi SK ya Ibu-ibu. Kemudian naskah ikrar pelantikan ditandatangani, dibuat oleh sekretaris, ditandatangani oleh pengurus struktur Salimah yang melantik dan yang dilantik serta 2 orang saksi ya. Jadi ikrar kalau offline gitu ya, bagusnya di bawahnya itu ada tanda tangan ya. Ya mungkin yang kemarin-kemarin tidak lengkap ya, kemarin-kemarin mungkin nanti kita lengkapi saat-saat offline. Ini SK-nya itu, ikrar di sini biasanya lampiran dari SK-nya. Di halaman kedua ada naskah ikrarnya, tetapi selama ini kita tidak ada tanda tangan karena kebanyakan kegiatannya offline ya. Ya mungkin nanti kita akan lengkapi di kemudian hari pada saat offline, mungkin nanti akan dilengkapi, minta bantuan juga kepada Ibu Ella ya. Nanti kita lengkapi sama-sama ya, karena ini harus ada saksi, kemudian ada yang ditandatangani oleh yang dilantik dan yang melantik gitu ya. Seperti itu. Baik, lanjut. Surat instruksi. Surat instruksi ini formatnya. Nah, ini surat instruksi ini adalah naskah dinas yang membuat perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang bersifat sangat penting ya, surat instruksi. Misalnya dari ketua PD menginstruksikan kepada misalnya bendahara untuk membuat ataupun menghandle apa ya, mungkin pengelolaan uang ataupun tentang bencana misalnya gitu ya, dari A sampai Z. Nah, itu bisa jadi
bisa dibuat surat instruktif seperti ini. Kodenya SUM ya, kodenya SUM. Nah, ini surat kuasa. Nah, surat kuasa juga naskah dinas yang berisi pemberian wewenang pada badan hukum, kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Ini SKU, kita percepat aja ya. Udah jam 5 nih. Kewenangan penandatanganan surat ya, nota dinas oleh siapa, silahkan aja dibaca ya. Oleh ibu-ibu, ini tidak akan saya detilkan baca. Nah, untuk yang sebenarnya ketua, sekretaris bendahara, ketua departemen itu bisa menandatangani surat-surat yang dikeluarkan tergantung kebutuhannya, tergantung siapa yang membuat surat ya. Cuma untuk SK kepengurusan itu adalah yang menandatangani adalah ketua ya dan sekretaris ya. Ini juga banyak sekali ya, silahkan dibaca. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan, penomoran surat itu kalau kita lihat contoh formatnya misalnya pertama A garis miring, yang kedua B garis miring, C strip, D garis miring, E garis miring F. Nah, ini A itu adalah nomor urut surat. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa nomor surat itu tergantung jenis surat. Misalnya pada saat surat tugas, misalnya ketua atau sekretaris membuat surat tugas itu mulai 01 gitu ya. Kemudian atau surat undangan deh yang sering kita buat ya. Surat undangan pertama 001 itu dibuat oleh departemen diklat misalnya ya. 001, 002 sampai 003 misalnya itu diklat pada saat kegiatan tertentu. Berikutnya Bang Cap itu membuat surat undangan kembali. Nah, itu lanjut 004, 005 dan seterusnya. Kemudian berikutnya Departemen Ekonomi misalnya langsung lanjut lagi 06 gitu ya, 07, 08, 09 misal. Kalau 33 ya, tergantung jumlahnya berapa. Pokoknya dilanjutkan gitu. Selama itu surat undangan, maka urutan nomor suratnya terus berlanjut di UND atau undangan. Kalau misalnya ada SK nih sekretaris membuat surat keputusan ketua organisasi PC misalnya ya, maaf. Misalnya ini contoh PD ya. Dibuatlah 01 untuk kecamatan misalnya Kalijati gitu ya, 02 untuk kecamatan apa, walaupun misalnya beda-beda bulan, tidak apa-apa selama itu di tahun hijriah yang sama, itu nomornya tetap berurut gitu ya, nomor berurut. Walaupun beda bulan nggak masalah, terus aja berurut seperti itu. Tetapi kalau sudah hijriahnya beda, nah kita kembali ke 0 lagi. Jadi kayak SPBU ya, kembali ke 0 pada saat kita ada tahun baru Islam ya. Jadi kita pergantian nomor itu bergulirnya atau kembali ke nolnya itu pada tahun Hijriah ya. 1 Muharram itu sudah berganti nomor. Walaupun baru 1 kemarin itu, misalnya surat tugas baru 1 tahun kemarin misalnya. Tidak apa-apa, kita kembali lagi ke 1 pada saat membuat surat tugas yang lainnya di tahun itu gitu ya. Di tahun yang berikutnya maksudnya. Kemudian ada kode surat. Nah, kode surat ini yang tadi, kode surat yang tadi ya. SK misalnya, UND atau undangan, ya kemudian pernyataan ANT, pengantar ANT gitu ya. Kemudian SPM, surat permohonan itu adanya di B. Jadi setelah kode 001, ini contohnya ada 005, nah gitu ya, itu urutan, kemudian SK surat keputusan, sekretaris. Nah, berarti C itu adalah kode nama bagian organisasi yang mengeluarkan. Nanti di bawah ya akan ada untuk departemen diklat apa gitu ya. Ini urutannya aja mohon diperhatikan. C itu adalah tadi kode nama yang mengeluarkan surat. Sekretaris apa, bendahara beda lagi gitu ya. Kemudian departemen ekonomi beda lagi. Kemudian ini E ya, atau maaf D. D itu organisasi yang mengeluarkan surat. Kalau di PD, PDPM. Singkatan apa sih PDPM? Nah, pimpinan daerah persaudaraan muslimah, PDPM. Kalau di PC, PCPM, pimpinan cabang persaudaraan muslimah. Kemudian di PP pasti
PP, PM, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimah. Nah, itu yang E ya. Yang F adalah tahun Hijriah. Sekarang kita menginjak 1443 ya. Sudah mau berakhir ya, Jumadil awal atau Jumadil akhir ya sekarang ya. Jumadil ula ya, sudah ke Jumadil ula nih di 1443 Hijriah. Jadi di sini nggak usah pakai H, 1443 ini contohnya ya. Gitu. Begitu Ibu-ibu, jadi urutannya harus diingat. Ini urutan 00,005 misalnya UND, Sekret ataupun Departemen Ekonomi DEK, PDPM, DEK gitu ya. D itu tadi apa? Mengeluarkan surat ya. PD, terus PDPM 1443. Kalau enggak, kalau di daerah Sekret kemudian daerahnya kita Jawa Barat dulu AL strip 13. Nah, nanti dilihat di bawah ya. Kemudian oke, ini jenis surat. Ini jenis surat. Nota dinas ND, jadi surat keputusan SK yang tadi ya, ini rangkumannya saja. Silakan dibaca. Nah, inilah dia yang harus ibu-ibu ingat. Setiap departemen bisa mengeluarkan surat. Untuk sekretaris itu SEKRT ya. SEKRT, sekret ya, sekret. Dibacain ke sekret ya. Kemudian bendahara umum BEND. Ekonomi DEK. Itu diambil dari Departemen Ekonomi jadi DEK. Kemudian Departemen Dakwah DDA. Departemen Pendidikan dan Pelatihan DPP. Ya. Kemudian Departemen Humas dan Kajian DHK. Departemen Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Manusia DPW. Nah, ini tetap kodenya DPW. Bukan berarti kita berpikir kalau DPW itu di PP ya, karena pengembangan wilayah. Kalau di daerah berarti DPD gitu. Kalau di PW berarti DPD, pengembangan daerah. Kalau daerah berarti DPC, pengembangan cabang. Itu tidak seperti itu. Untuk surat tetap mau dari pusat sampai pun Perak itu DPW ya, tidak menjadi DPC ya, DPC atau DPR gitu ya, DPR ranting enggak ya. Jadi tetap DPW. Oke, nanti diingat-ingat saja ya ibu-ibu kodenya. Kemudian penulisan kode tingkat organisasi yang mengeluarkan surat. Nah, ini PP Sekret. Ini kode pimpinan pusat tetap PP ya, sekretaris PP. Misalnya bendahara BND PP gitu ya. Kemudian kode urut pimpinan wilayah dan perwakilan Salimah luar negeri adalah 2 digit huruf besar. AK. Nah, AK itu untuk wilayah, artinya untuk PW ya. Sekret AK. AK itu saya belum hafal ya AK itu apa. Kalau Jawa Barat itu AL ya. Sekret strip AL berarti surat itu dikeluarkan oleh PW Jawa Barat. Nah, kalau di PD ini turun lagi nih. Tambah lagi stripnya. Bukan hanya AL sampai Jawa Barat. Nah, kemudian ditambah Subang. Kode Subang itu 13. Ya, kode Subang 13. Sampai 3 kalau di PD berarti cukup sampai 13. Tapi kalau di PC tambah lagi. Kodenya berapa? Kodenya adalah huruf yang nanti mungkin saya share. Kode kecamatan ya, kode kecamatan beda-beda. Kalau kode ranting itu tergantung PC-nya masing-masing. Misalnya bisa saja begini, misalnya Kalijati memiliki 5 perak. Silakan saja oleh Kalijati itu dikasih nomor pertama kali berdiri perak mana. Nah, itu 01 gitu ya. Perak mana? Perak kedua 02 seperti itu, silahkan. Untuk perak. Kalau PC sudah ada ketentuannya dari pusat, nanti saya share di grup untuk kode PC ya, penomoran PC. Jadi ibu-ibu kalau di PD itu cukup misalnya sekretaris ya, 001 SK sekret strip AL karena kita Jawa Barat, strip 13 sudah sampai sana. Tapi kalau untuk PC tambah PC apa gitu nanti kodenya misalnya A B C gitu ya, A kecil B kecil gitu ya, nanti
di-share lah. Kemudian ada PWPM, tentu saja karena ini AK atau AL ya, kita Jawa Barat AL, ini PWPM, artinya pimpinan wilayah persaudaraan muslimah. Nah, kemudian ini turun ke kabupaten ya. Nah, yang ini ke Perak. Nah, ini A ya, ini ya. Seperti ini contohnya Kecamatan Tebet A gitu. A itu A di sini gitu ya, di wilayahnya. Kalau di A di kita di Subang beda gitu ya. Kemudian A2. Nah, ini 2 adalah nomor peraknya. Jadi itu saya sampaikan ya, seperti yang tadi sampaikan bahwa untuk nomor perak itu tergantung PC-nya lah, silahkan. Jadi tidak ada aturan dari pusat penomorannya. Kalau penomoran PC ada ya, nanti di-share. Gitu ya Ibu-ibu untuk penomoran surat ya. Untuk tembusan surat, setiap surat yang dikeluarkan oleh ranting yang ditujukan kepada pimpinan daerah atau wilayah atau pusat harus memberikan tembusan kepada cabang. Jadi gini, pada saat PD memberikan surat kepada PP, nah kan melewati PW tuh, harus memberikan tembusan kepada PW. Perak ngasih surat ke PD, itu ke PC-nya harus ngasih tembusan. Karena secara hierarki itu PC dulu kan harusnya. Tapi kita tujuannya ke PD misalnya Perak itu. Nah, PC-nya kasih tembusan seperti itu ya. Setiap surat yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang, oke ya udah ya, dipahami itu. Penulisan singkatan organisasi yang tadi saya sampaikan, kalau ibu-ibu membaca ada PPPM itu artinya pusat, PW wilayah, PM-nya itu persaudaraan muslimah ya, PC adalah cabang, PR adalah ranting, PSLN ini perwakilan salimah luar negeri. Nah, jadi nanti kalau baca ada surat gitu ya di mungkin di grup ataupun di Facebook gitu ya, melihat PSLN itu luar negeri gitu ya. Jadi itu tidak kaget gitu kenapa ada PSLN itu apa sih gitu ya, luar negeri ya untuk. Oke. Nah, ini untuk kop surat, badan dan kop surat ya. Surat dinas ditulis di atas kertas kop surat instansi pengeluar surat dinas dengan bahan kertas HPS putih beratnya 70 atau 80, jangan kurang dari itu ya karena akan tipis sekali. Ukurannya A4. Ketentuan mengenai kop sebagai berikut. List atas kop surat berwarna ungu dan emas. Kemudian pada bagian tengah kop surat terdapat logo Salimah. Di bawah logo Salimah terdapat tulisan pimpinan pusat, untuk pusat ya, persaudaraan muslimah, pimpinan wilayah persaudaraan muslimah dan seterusnya, pimpinan ranting. Nah, di bawah itu ada tulisan lagi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan misalnya Kalijati, desa atau kelurahan misalnya Tambak Mekar misalnya gitu ya. Ya, mungkin itu untuk sampel. Sampel yang dipergunakan adalah yang telah diatur dalam standar kesekretariatan Salimah, itu berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang dengan ukuran 2,5 kali 5,5. Itu ya, ini contoh gambarnya seperti ini, ukurannya 2,5 kali 5,5. 5,5. Nah, ini peralatan administrasi itu tentu saja ada notula, setiap rapat ada notula, kemudian arsip, buku agenda, buku tamu, buku inventaris, perlengkapan yang dibutuhkan, HPS gitu ya, HPS berkop, struktur Salimah, untuk DPD sudah membuat kop ya, kop kertas-kertas yang sudah punya kopnya gitu itu. Kemarin alhamdulillah di kepengurusan Ibu Siti sudah memulai kita punya kop sendiri. Yang belum itu mungkin apa ya? Yang belum itu kop surat untuk amplop gitu ya, karena kita waktu itu terkait dana juga. Jadi kalau ada surat yang perlu kop kita nggak ada ke print ya. Ibu juga silakan saja berkreasi ya, artinya tidak harus membuat banyak, tapi pada saat butuh ada gitu ya, seperti itu ya mungkin teknisnya ya, karena kita mungkin meminimalisir pengeluaran dana ya, biar efektif efisien. Kemudian ada printer, nah diharapkan setiap
PD, PC itu minimal 1 printer ya. Insya Allah, alhamdulillah PD kita memiliki printer ya 1. Alhamdulillah. Kemudian laptop atau komputer ya, untuk laptop organisasi di PD belum ada, tapi masing-masing punya sehingga masing-masing menggunakan laptopnya masing-masing ya untuk amplop tadi seperti map, sampel ada ya, dan diharapkan setiap kita dari PC, dari PD sampai Pera itu diharapkan memiliki stempel ya, yang paling penting karena mensahkan dokumen organisasi itu dengan stempel. Mungkin kedepannya yang belum punya stempel. Kalau stempel bisa bikinin nggak ya biar barang-barang sama gitu? Maksudnya oleh PD gitu teh? Jadi beli atau gimana? Jadi sama seragam. Oh gitu ya. Nanti kita bicarakan dulu di tingkat pengurus PD ya teh ya. Iya. Iya. Nah, enggak, insya Allah nanti dikabari ya. Untuk notula rapat. Nah, ini diharapkan kita memiliki buku notula yang terus-terusan, jangan ganti-ganti ya Ibu-ibu sekretaris ini. Notula rapatnya khusus, isinya judul rapat, penyelenggara ya, seperti itu, tanggal, lokasi, pemimpin rapat, waktu mulai, peserta, waktu selesainya kapan, tujuan rapat, peserta, agenda, kesimpulan, uraian, atau rapat tindak lanjutnya kapan, di mana itu kita usahakan mungkin awal tahun nanti ya, kita akan rapikan, sama-sama rapikan, sama-sama mengingatkan di PC, di PD, di Pera itu harus ada apa saja sih gitu ya, seperti itu. Kemudian indikator keberhasilan yaitu terbentuknya keseragaman kerja, koordinasi, dan sinkronisasi antara pimpinan pusat dengan pimpinan wilayah sampai ke tingkat pimpinan di bawahnya, yaitu sampai ranting ya. Terjalinnya pola hubungan yang sistematis, mudah, dan lancar dalam mengakses data dan informasi yang terjamin kesohihannya. Terbentuknya standar administrasi kesekretariatan di lingkup Salimah. Output kegiatannya, citra diri Ormas Salimah kita sebagai ormas perempuan pelopor yang profesional. Masya Allah ya ibu-ibu, kita punya tujuan itu ya, tujuan ingin menjadi ormas yang profesional ya. Ini surat masuk, surat keluar, pengelolaannya seperti apa? Nah, untuk prosedur pembuatan surat, ibu-ibu ini sudah 5:30. Kayaknya tinggal dikit lagi sih. Cuma untuk laporan, gimana ya baiknya ya? Kita selesaikan aja dulu ya, nanti mungkin kita bicarakan apakah sepertinya satu pertemuan, satu SOP gitu ya, kita bahas biar lebih jelas ya. Nah, ya surat masuk ya, nih. Jadi gini, sekretaris menerima permintaan pembuatan surat. Jadi ibu-ibu sekretaris, kalau ada acara-acara, menunggu, tapi tidak harus menunggu si toel gitu ya. Misalnya ini kegiatan ekonomi, silakan kadepnya di toel. Perlu surat apa? Mau bikin sendiri, kalau di sana ada sekdep, biarkan bikin sendiri gitu ya. Tapi kalau tidak ada kita bantu. Mau bikin surat apa? Tujuannya kemana gitu. Kita yang membuat ataupun sekdep. Kalau tidak ada, sekali lagi sekretaris organisasi yang harus membuat. Kemudian membuat draft surat, ya dibuat draftnya mulai dari kop surat, penomoran, terus gitu sampai penandatanganan. Kemudian pengurus yang berwenang menyetujui draft surat. Silahkan surat itu tentu saja kalau kita yang buat ke kadepkan lagi, artinya silakan kadep cek apa yang kurang, tujuannya udah nyampe belum nih. Kalau mungkin kalau masalah teknis apa kita bagiannya sekretaris, tapi tujuannya nyampe enggak surat itu, cek lagi oleh misalnya kadep tadi ya, kadep ekonomi misalnya. Kemudian minta tanda tangan kalau sudah oke. Nah, kemudian sekretaris kita mengirimkan surat kepada tujuan. Sudah ACC, tadi kan ACC lagi ya, artinya kalau kita yang membuat tentu saja ACC-nya setelah tujuannya sampai oleh kita lagi gitu ya. Tapi kalau kadep yang membuat silahkan oleh mereka kekitain
tentu saja oleh mereka udah ditandatangan kan. Udah oke, baru tanda tangan ketua PD gitu ya. Kemudian setelah selesai persuratannya dibuat, maka sekretaris menyampaikan kepada penerima. Nah, kemudian sekretaris mencatat surat dalam buku agenda dan menyimpan surat dalam bentuk salinan cetak minimal 1 rangkap dan salinan digital sebagai arsip ya. Jadi mungkin kita masing-masing sekretaris harus punya arsip cetaknya. Dicetak tuh setelah sudah pas dikirim itu kan kita punya salinan, yang satu dikirim, yang satunya cetak simpan di folder yang surat keluar seperti itu ya. Jadi menerima permintaan surat, kita mulai ya pembuatannya, menerima permintaan, membuat draft, menyetujui draft surat menjadi surat keluar, ya, kemudian menandatangani surat keluar, mengirim surat kepada tujuan dan mencatat di buku agenda, selesai gitu ya. Jadi prosedurnya gitu. Tetap semua surat yang kita bikin baik itu oleh departemen manapun yang dikeluarkan oleh organisasi kita itu harus tercatat di sekretaris. Sekretaris ya, bukan sekretaris departemen. Gitu ya. Semuanya harus tercatat. Kemudian prosedur penerimaan. Nah, sekretaris menerima surat masuk ya, kemudian melaporkan kepada Dewan Pimpinan Harian. Kemudian surat masuk ditindaklanjuti sesuai tujuannya, misalnya undangan GOW, misalnya kemarin ya, undangan GOW pada tanggal sekian-sekian-sekian. Nah, kemudian ditindaklanjuti, dibicarakan di siapa nih yang akan mewakili gitu. Nah, sekretaris menjawab surat masuk sesuai hasil kesepakatan. Dijawab, kalau perlu dijawab, tapi kalau biasanya undangan tidak, tinggal datang aja gitu ya. Tapi kalau itu surat menanyakan sesuatu atau apa perlu dijawab oleh sekretaris. Sekretaris menjawab surat yang masuk ya, kemudian surat masuk yang ditujukan kepada pihak tertentu akan diteruskan kepada yang bersangkutan. Jika surat itu ditujukan kepada departemen atau bendahara, ditujukan kepada yang bersangkutan gitu ya. Kemudian sekretaris membuat salinan dan mencatat surat ya, jadi tetap disampaikan tapi dikopi dulu gitu oleh sekretaris, dikopi, diserahkan kepada departemen yang dituju, lalu diarsipkan gitu ya. 1 rangkap cetaknya, 1 rangkap digital. Kalau digital mungkin di PDF-kan, simpan di folder gitu ya, folder elektronik tentunya, mungkin di G Drive gitu ataupun di laptop masing-masing. Gitu ya. Nah, diagram alirnya surat masuk, kemudian dimulai menerima surat masuk, melaporkan pada DPH tadi ya, yang tadi saya sampaikan, menindaklanjuti, diserahkan pada siapa gitu, menjawab surat masuk jika diperlukan jawaban, menentukan, meneruskan surat kepada pihak yang dituju, membuat salinan baik cetak maupun elektronik. Selesai gitu ya. Mungkin ibu-ibu barangkali ada yang ditanyakan. Itu ibu-ibu, waktu sudah mohon maaf, sepertinya tidak bisa tersampaikan semua ya, atau saya sampaikan garis besarnya saja untuk yang kedua ya. Pertanyaan di grup aja ya Bu Ibu, karena waktu, mohon maaf, saya share yang kedua. Sebentar. Ya. Mohon maaf ya, saya lanjut kembali. Untuk penyusunan laporan, landasan pemikiran sama ya, dibaca saja. Tujuannya mengatur alur penyusunan dan penyerahan berbagai laporan yang dibuat sebagai bagian pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Soal 5. Mohon maaf agak cepat. Landasan dibaca saja, definisi boleh dibaca. Kemudian ini ya, penyusunan laporan dilakukan di setiap struktur. Jadi sebenarnya Pera PC juga berkewajiban menyampaikan laporan ya Bu Ibu. Kemudian pelaksana penyusunan laporan adalah sekretaris bendahara, seluruh sekretaris atau ketua departemen, seluruh ketua atau sekretaris departemen, LKS, dan sekretaris pelaksana kegiatan, artinya sekretaris panitia kegiatan, sesuai dengan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing.
Penanggung jawab penyusunan laporan adalah sekretaris di setiap tingkat struktur. Artinya kalau di PD, sekretaris PD, di PC, sekretaris PD, PC gitu ya, atau di PERA, sekretaris PERA. Panduan ini terdiri dari penyusunan laporan bulanan, kinerja tahunan, dan laporan pertanggungjawaban. Oke ya, percepat. Oke. Nah, aturannya, seluruh laporan dapat dibuat apabila ada program kerja. Ya, laporan dibuat sesuai ketentuan masing-masing jenis laporan. Nanti ada aturan-aturannya. Setiap laporan yang telah dibuat diserahkan kepada penanggung jawab program di sekretaris atau bendahara atau departemen masing-masing dan memberikan salinan laporan kepada sekretaris struktur terkait. Artinya, kalau misalnya Diklat mengadakan kegiatan, kan ada kepanitiaannya ya, biasanya diketuai oleh Depdiklat sendiri ataupun staf di Depdiklat. Nah, kemudian selesai kegiatan, panitia membuat laporan. Nah, laporan itu ditembuskan kepada ketua Depdiklat, ketua panitia itu. Kemudian ditembuskan juga kepada sekretaris PD misalnya gitu. Ya. Kemudian nah, jenis laporan yang sering akan kita lakukan, Ibu-ibu, adalah laporan bulanan. Laporan bulanan ini sebenarnya tiap bulan ya yang namanya laporan, tetapi kita akumulasi menjadi tribulan. Jadi tiap 3 bulan kita setor. Sebenarnya untuk pengerjaan boleh dicicil ya, setiap ada kegiatan lapor, setiap kegiatan tulis gitu ya. Seperti itu. Kemudian laporan teknis perkembangan program. Ini biasanya diminta oleh misalnya gini, PD, Departemen Bangcab di PD itu diminta laporan teknis perkembangan programnya oleh Bangwil di PW, tentu saja kalau Bangwil di PW. Bangda ya, maaf. Kalau di PW itu Bangda, oleh Bangda. Dan itu biasanya diminta langsung kepada kadepnya dari PW kadep Bangda kepada kadep Bangcab di PD. Nah, itu diminta langsung biasanya. Tetapi ibu Bangcab di PD itu berkewajiban melaporkan T2. Pertama ke Bangwil, Bangda ya, Bangda di PW. Yang satunya lagi ke sekretaris PD. Seperti itu ya gambarannya. Gitu. Laporan, jadi gini, kalau Depdiklat di PC diminta nih oleh Depdiklat PD, karena tentu saja PD juga diminta oleh PW gitu ya. Nah, Depdiklat PC itu melaporkan dua kali kepada departemen di PD, departemen diklat di PD, dan ke sekretaris PC-nya gitu ya. Jadi begitu ya hierarkinya. Nah, yang untuk laporan bulanan adalah laporan pelaksanaan kegiatan program dan kunjungan yang dibuat setiap 1 kali sebulan dan dibuat oleh seluruh departemen, sekretaris, dan bendahara. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin tiap departemen dari mulai sekretaris bahkan ibu ketua juga diminta gitu ya. Setelah klarifikasi tidak ada laporan ketua sebenarnya itu teh gitu ya. Itu adalah harusnya dikerjakan oleh sekretaris katanya. Kita juga kemarin salah persepsi ya. Saya minta ibu ketua untuk mengisi sheet ketua karena memang di sana tulisannya ketua gitu. Padahal itu adalah karena ketua juga kebingungan gitu karena untuk kunjungan, misalnya ada sheet kunjungan. Kunjungan itu misalnya ketua melaporkan kunjungan terhadap kegiatan di PD-nya. Nah, itu sebenarnya nggak usah gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan ketua yang dilaporkan adalah hanya untuk yang keluar saja. Misalnya ibu ketua menghadiri di PW gitu atau di PP, kegiatan di PP itu dilaporkan. Tetapi untuk kegiatan PD-nya sendiri atau mungkin ketua PC di PC-nya sendiri itu nggak usah di laporan kunjungan, nah itu mah rumahnya gitu lah, mungkin bahasanya begitu ya. Nah, untuk ke depan mungkin laporan ketua ditiadakan gitu ya, ditiadakan setelah kemarin ada rakorwil ya, bukan rakorwil, ada kegiatannya itu, kegiatan sekretaris gitu ya dari Loknas, itu penjelasannya begitu, jadi tidak ada laporan ketua gitu ya. Itu mungkin untuk PW memudahkan gitu, memonitor kegiatan-kegiatan ketua seperti itu. Tidak ada kewajiban sebenarnya untuk melaporkan.
Ya, laporan bulanan diserahkan ke sekretaris paling lambat pada pekan terakhir setiap bulan untuk disampaikan oleh sekretaris dalam forum rapat pleno bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bulanan seperti itu ya. Jadi disampaikan ke sekretaris lalu disampaikan di rapat pleno. Tetapi selama ini kita mengerjakan secara triwulan. Jadi tidak per bulan tapi triwulan. Mudah-mudahan tetap terekap gitu ya walaupun 3 bulan diingat-ingat. Nah, makanya biar mencicil laporan tahunan itu adanya di triwulan. Jadi biar itu tujuannya seperti itu. Karena nanti kita diminta laporan tahunan. Nah, makanya laporan triwulan ini tujuannya mencicil laporan tahunan. Muatan laporan bulanan ini. Laporan bulanan itu ada tanggal, penyelenggara, pelaksana, nama dan tempat acara, jumlah peserta berapa, kemudian ada data kunjungan, kunjungannya kemana gitu ya, tanggal berapa, nama dan tingkat struktur, pelaksana, nama dan tema acara, tempat acara, dan lain-lain. Nah, ini bentuknya ibu-ibu laporan bulanan. Kita diminta per 3 bulan melaporkan ini. Laporan kegiatan. Ya, laporan kegiatan. Kemudian laporan bulanan. Laporan kunjungan, maaf. Tadi kegiatan, sekarang kunjungan. Kunjungan itu apa sih? Misalnya ibu-ibu PC ya, ibu PC itu mengikuti kegiatan PKPS di PD. Nah, itu dilaporkan di laporan kunjungan, bukan di laporan kegiatan. Jadi kalau laporan kegiatan itu kegiatan yang dilaksanakan oleh struktur sendiri, artinya PC ya PC. Kalau PD ya PD. Kalau kunjungan berarti keluar gitu. Bahkan boleh keluar organisasi gitu ya. Misalnya menghadiri BKMM kecamatan. Nah, itu juga boleh di kunjungan. Ya. Tuh, kemudian untuk laporan bulanan ada lampiran juga di dalam bentuk foto ya. Nah, sekarang laporan teknis, ada laporan bulanan, ada laporan teknis. Tadi seperti saya sampaikan bahwa laporan teknis ini dibuat oleh departemen atau bendahara atau sekretaris pada struktur tertentu dan dilaporkan kepada departemen atau bendahara atau sekretaris struktur di atasnya. Jadi di atasnya ya melaporkannya. Misalnya yang tadi itu Depdiklat PD diminta atau melaporkan, karena diminta mungkin bisa diminta melaporkan kepada Depdiklat PW. Nah, gitu ya. Itu namanya perkembangan program. Dan biasanya format dari perkembangan program ini langsung oleh Depdiklat PW-nya itu sendiri membuat format langsung ke bawah gitu ya, seperti itu. Kemudian bahan laporan teknis perkembangan program dapat diambil dari laporan panitia kegiatan atau laporan lainnya yang dibuat dalam menjelaskan program masing-masing. Ya. Kemudian penyusunan laporan teknis perkembangan diatur oleh masing-masing departemen, bendahara, sekretaris, struktur salimah di atasnya sesuai kebutuhan, baik dari sisi muatan laporan maupun batas waktu penyerahan. Jadi memang kalau PW membutuhkan misalnya info ataupun data dari bawah itu bisa langsung Bang Cap ke Bang Capnya, Bang Cap di bawahnya gitu. Minta ini formatnya, kerjakan, tanggal sekian kumpulkan, nah, seperti itu. Ya, atau Depdiklat kepada PW ke PD gitu ya. Itu langsung hierarkis seperti itu. Salinan laporan inilah yang ditembuskan ke sekretaris struktur salimah terkait sebagai arsip. Misalnya ya, di PD ini, Ibu Ella diminta melaporkan jumlah PC Pera ke PW gitu ya. Nah, Bu Ella ini melaporkan ke PW kan? Nah, sebagai tembusan ke sekretaris PD juga dilaporkan. Gitu. Jadi double ya, ke atas dan ke samping lah gitu ya. Nah, laporan kinerja. Laporan kinerja tahunan ini merupakan kompilasi laporan yang tadi 3 bulanan itu. 3 bulan berarti Januari sampai Maret, triwulan 1. Triwulan 2-nya April sampai April, Mei, Juni gitu ya. 3 bulan, 3 bulan, dan keempat itu jadilah laporan kinerja tahunan. Seperti itu ya. Kemudian data perkembangan program dan organisasi bisa diambil dari laporan teknis perkembangan organisasi. Kemudian seluruh laporan bulanan dan perkembangan program tadi dikumpulkan kepada sekretaris struktur untuk diolah dan dikompilasi menjadi laporan kinerja tahunan.
Jadi tadi ibu-ibu kan mengerjakan laporan triwulan dan laporan perkembangan program yang diminta oleh struktur di atasnya. Nah, itu kan dimasukkan tuh ke sekretaris. Nah, oleh sekretaris dikompilasi. Jadilah laporan kinerja tahunan. Gitu ya, Bu Ibu. Jadi setiap sekretaris kita punya kewajiban membuat laporan tahunan itu kompilasi dari data-data yang dikasih seluruh elemen ya, artinya sekretaris bendahara dan departemen itu dari triwulan, laporan-laporan triwulan dan juga data perkembangan program. Kemudian laporan pertanggungjawaban menggambarkan, nah ini laporan yang terakhir gitu, laporan pertanggungjawaban ini adalah laporan yang dibuat pada saat akhir masa jabatan, 5 tahun sekali. Misalnya waktu itu Ibu Dian sampai 2021 ya, Januari. Itu di laporan pertanggungjawaban ini disampaikan pada Musda, seperti itu. Nah, nanti mungkin 2026 Ibu Siti, kami akan membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikannya pada Musda 2026 gitu ya, seperti itu. Ibu-ibu di PC juga sama begitu. Jadi laporan pertanggungjawaban adalah merupakan laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun. Nah, ibu-ibu jangan, aduh 5 tahun susah ya bikinnya. Nah, tidak akan susah kalau ibu-ibu melaksanakan laporan yang tahunan itu. Tahunan juga tidak susah kalau ibu melaksanakan yang triwulan. Jadi sebenarnya kerja kita itu nyicil dari laporan triwulan. Seperti itu ya, ibu-ibu ya. Nah, untuk muatan laporan pertanggungjawaban, ada laporan umum, laporan lembaga, laporan pelaksanaan program, laporan dokumentasi, laporan surat menyurat, laporan umum, ini latar belakang, landasan ini merupakan bentuknya Word ya ibu-ibu ya, untuk laporan pertanggungjawaban itu seperti yang telah dilakukan oleh PC-PC yang kemarin muscab ya. Ada beberapa PC yang sudah muscab, alhamdulillah sudah melalui proses ini, sudah merasakan bagaimana cara mengerjakan laporan pertanggungjawaban. Nanti mungkin bagi PC-PC yang belum muscab gitu ya, ataupun yang baru terbentuk ini bisa belajar dari sekarang ya. Laporan nanti tuh seperti ini, bisa aja juga dicicil ya dari sekarang ya. Poin-poin yang harus diisinya itu gitu ya, seperti itu. Ada sampai bab berapa ini tadi? Dari bab 1 pendahuluan, bab 2 isinya keberadaan struktur, susunan, dan sampai penghargaan yang diterima. Bab 3, ini bab 3 nih tentang penjabaran visi, misi gitu, kemudian turunan visi, indikator keberhasilan sampai keterangan, kemudian bab 4-nya tentang penjabaran hambatan selama 5 tahun itu seperti apa gitu ya, beserta saran, dan bab 5 itu tentang penjabaran kesimpulan dan penutup. Dan lampiran, ini banyak sekali lampirannya ibu-ibu. Kalau dibayangkan mah ya, luar biasa ini subhanallah gitu ya, aset-aset harus dilaporkan, inventaris dan lain-lain dalam 5 tahun, dan itu sebenarnya bisa dikerjakan dari sekarang ya ibu-ibu, apalagi bagi PC yang baru berdiri ini, oh nanti itu harus melaporkan apa, berarti sekarang saya harus mendata apa gitu, dari sekarang dicicil. Atau kita menyiapkan buku yang harus kita isi setiap rutin agar nanti itu terdokumentasikan sampai nanti terwariskan. Ingat ya, pesan dari Ibu Ketua PP ya, Ketua PP 2 itu, Ketua PP 1 Ibu Reni, bahwa kerja kita itu mewariskan gitu. Jadi jangan sampai ada perpindahan pengurus dan pengurus baru itu bingung. Kita mulai dari mana nih gitu, tidak ada jejak ataupun tidak ada warisan dari sebelumnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Dan kenapa harus ada jejak digital? Karena mungkin di beberapa mungkin daerah ataupun wilayah, siapa tahu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, misalnya terjadi seperti di Kepamanukan itu banjir, data-data kita ikut hanyut atau musnah gitu ya, dan itu ada di jejak digital. Ya, makanya kita jangan meremehkan jejak digital ini, karena saya sendiri selama 5 tahun kepengurusan sebelum Bu Siti itu, Bu Dian, sangat-sangat kerepotan karena jejak digital. Waktu itu saya juga masih tahap belajar gitu ya, menjadi sekretaris. Ternyata tidak apa ya, jejak digital ini agak terlupakan, sehingga pada saat laptop saya bermasalah sampai hilang data, saya kelabakan membuat program atau membuat laporan
kinerja 5 tahun. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal ada beberapa postingan di ya itu ya, Bu Ella selalu mengingatkan untuk posting, ya itu salah satunya kita bisa update, bisa ambil kembali gitu, itu untuk bahan-bahan laporan kita, seperti itu. Dan kenapa kita harus melaporkan, karena salah satunya kita berada di wilayah kita, itu ada pemerintahan daerah ya. Mungkin suatu saat ada informasi kita akan pemerintah apa misalnya ya, menawarkan adanya bantuan kepada organisasi-organisasi, misalnya organisasi kemasyarakatan, organisasi ya ormas lah gitu, ormas-ormas ataupun organisasi lain, itu pendanaan misalnya, dan kita bisa mengajukan dengan membuat profil organisasi kita dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kita misalnya dari tahun ini Salimah PC Kalijati sudah berhasil ini, kepengurusan ini berhasil ini, itu harus terdokumentasikan. Sehingga kita memiliki profil yang jelas dari tahun ke tahun, apa ya, tingkat keberhasilan, ketercapaian itu sudah tercatat gitu, sehingga pada saat kita go public, saat kita berkuar-kuar di media, kita itu sudah apa saja, sudah nyampe mana gitu ya, sudah berapa sih anggota kita, itu bisa terekap ya, seperti itu. Itu ibu-ibu itu adalah amanah kita ya. Ya saya di PD juga belum bisa melaksanakan sebaik mungkin, tapi akan selalu berusaha, dan saya berharap kita semua gitu ya berusaha untuk melaksanakan ini. Memang kerja kita tidak harus ke depan ya, tidak harus ke depan. Ibu Ketua Umum PP bilang bahwa sekretaris tidak harus muncul gitu, dan memang dalam kerjanya tidak dimunculkan gitu. Tetapi para sekretaris ini harus bisa gitu, bisa berdaya untuk menjadikan organisasi kita terdepan gitu ya. Ini adalah jihad kita ibu-ibu untuk Maaf mau tanya. Oh iya Teh, mangga. Berarti bentuk laporan itu bentuknya file gitu ya, soft copy ya? Untuk laporan apa Teh? Ya ini kan nanti dibikin, berarti kirim filenya aja ya gitu ya? Iya. Untuk laporan triwulan ada formatnya Teh. Di bundar ya, kalau kita bentuk fisik ya di print gitu. Kalau untuk laporan berarti file. Ya, untuk sendiri baiknya sih di print Teh. Tapi untuk yang dilaporkan itu file, bentuknya file, PERA ke PC, PC ke PD, dan PC kami ke PD ke PW juga berbentuknya file, seperti itu. Untuk laporan triwulan itu bentuknya tadi yang saya share itu adalah Excel ya. Kemudian bentuk laporan kinerja juga tergantung permintaan formatnya, permintaan organisasi di atas kita PW, itu biasanya formatnya mereka yang bikin, kita tinggal ngisi gitu. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban itu Word ya, bentuknya Word. Jadi seperti makalah gitu ya. Untuk laporan kegiatan, ini di sini nggak disampaikan laporan kegiatan ya. Padahal nggak detail gitu ya laporan kegiatan. Untuk laporan kegiatan ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan kegiatan. Itu bentuknya seperti makalah sih ya, seperti makalah kita buat laporan gitu, laporan kegiatan. Nanti saya cek lagi, kayaknya untuk formatnya tidak, mudah-mudahan ada di SOP-nya, kalau di sini tidak ada ya di penjelasannya. Ini kan presentasi ya. Jadi ibu-ibu untuk laporan itu pertama ada triwulan, sebenarnya laporan bulanan yang ditriwulankan gitu ya. Kemudian ada laporan tahunan, kemudian ada laporan kinerja, laporan perkembangan program, dan laporan tahunan gitu. Jadi sebelum laporan tahunan itu ada laporan bulanan atau triwulan dengan laporan perkembangan program. Dan di laporan tahunan disimpan, jadilah laporan diakumulasi, jadilah laporan LPJ ataupun pertanggungjawaban gitu ya. Singkatnya itu sih ibu-ibu. Untuk laporan panitia itu sebenarnya memudahkan kita mengerjakan laporan dari triwulan. Misalnya gini, dalam 3 bulan itu kita mengadakan 3 kegiatan ya. Nah, 3 kegiatan itu kita buat laporannya gitu ya.
alangkah lebih baik dibundel masing-masing kegiatan sesuai dengan kepanitiaan. Jadi kepanitiaannya itu yang mengerjakan dan diarsipkan di sekretaris. Nah, pada saat kita membuat laporan bulanan, kita tinggal buka file itu, file kegiatan-kegiatan tadi. Seperti itu. Kecuali kunjungan ya, kalau kunjungan harus dicatat sendiri gitu, dicatat masing-masing momennya apa, tempatnya di mana, siapa saja yang hadir itu di sheet kunjungan. Nah, untuk sheet-sheet itu ada di file ya, mungkin nanti saya sudah download, saya akan share di grup saja format-formatnya seperti itu nanti di grup sekretaris gitu ya Bu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Ya, atur teh. Oke ya, ini laporan surat menyurat, laporan dokumentasi foto, laporan ke lembaga LKS ya, lembaga kelengkapan salimah. Kalau di PD itu kelengkapan salimahnya, LKS-nya baru ada Kosuma itu bukan di bawah sih ya, di bawah koordinasi Departemen Ekonomi. Kemudian ada TPA Salimah itu di bawah dihadonahi gitu ya, diasuh oleh Departemen Diklat gitu ya. Kemudian juga ada SPC ataupun Salimah Food ya, yang bergerak di Salimah Food itu dihadonahi oleh Departemen Ekonomi gitu. Untuk komunitasnya ada CAP, ya, kemudian ada apa teh? LWS, Lembaga Wakaf. Iya, itu LKS ya, di bawah, aduh Bang Cap, hapunten, kalengkung. Ada LWS, oh ya ini ya, ada LWS di bawah Bang Cap gitu ya, ada LWS. Dan ketuanya juga langsung ketua Bang Cap gitu ya, seperti itu. Kalau komunitasnya KOB kita belum ada sih, tapi belum digerakkan ya. Kemudian juga ada komunitas entrepreneur yaitu CAP yang sudah kemarin melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah CAP kita berjalan. Ya mungkin di tingkat PC juga silahkan ibu-ibu membuat mungkin komunitas orang tua juga boleh. Sebenarnya boleh ya. Kemudian misalnya ada entrepreneur pengusaha muslimah yang bisa direkrut, silahkan dibuat CAP juga gitu. Tapi nanti ikut ke CAP Kalijati gitu, nggak apa-apa. Artinya nanti koordinasi dengan CAP di PD gitu, seperti itu. Jadi boleh-boleh aja ya untuk lebih mengkoordinasikan aja. Gitu. Itu ya ibu-ibu, ini skemanya. Laporan bulanan itu tadi ya dikerjakan oleh struktur, dilaporkan kepada sekretaris ya, dilaporkan kepada sekretarisnya dan struktur di atasnya. Untuk laporan bulanan hanya ke sekretaris, PP ke sekretaris, PW ke sekretaris, PD ke sekretaris, PC juga ke sekretaris, PERA juga ke sekretaris. Kalau laporan teknis program itu harus di atasnya gitu ya, harus di atasnya laporan program. Kemudian data perkembangan program dan organisasi itu ke sekretaris. Jadi sebenarnya yang merah dan kuning itu sama-sama aja ya, teknis program lah, perkembangan program dan organisasi, berarti harus 2 kali melaporkan. PD ke sekretaris PD-nya dan juga ke atasnya. Ke atasnya itu sesuai dengan diklat ke diklat PW gitu ya, seperti itu. Sesuai jenjang hierarkinya. Kemudian laporan kinerja tahunan ini yang biru itu dari sekretaris ke sekretaris atasnya. Artinya sekretaris juga menghimpun kan yang tadi itu ada laporan bulanan dari bendahara di PD-nya gitu, dari unit-unit organisasi di strukturnya seperti itu. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban ini khusus sekretaris ke sekretaris di atasnya. Biasanya kalau kemarin kita musda di email karena masih online ya. Tapi kalau nanti offline mungkin kita harus siapkan bundelan untuk dibawa oleh ketua yang misalnya Muscab ya, Muscab membundel laporan dan diserahkan kepada sekretaris yang di atasnya. Nah, ini dibaca aja ya, sesuatu yang harus kita lengkapi, ada laptop, ya disesuaikan dengan kemampuan siang seperti ini ya Ibu-ibu.
Nah, mungkin itu ya, untuk laporan secara garis besar sudah saya sampaikan. Dibaca aja mungkin lebih lengkapnya. Oke, Ibu-ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya sepertinya ya. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan di grup aja ya, Ibu-ibu ya, biar Ya. nanti bisa semuanya menyimak juga karena waktu sudah, azan Maghrib. juga, sudah maghrib. Kita, tutup saja mungkin ya pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah bertahan 7 orang, mungkin ini dengan dengan ketua PD juga ya masih bertahan, alhamdulillah, Ibu Siti, Ibu Bendahara, Ibu Bangcap ya, alhamdulillah. Insya Allah rekamannya akan saya share, ke G Drive ya, kemudian nanti linknya di-share di grup, biar semuanya juga bisa menyimak. Barangkali tadi karena banyak yang tidak bisa hadir. Mungkin itu saja, kita tutup saja acara hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khair atas kehadirannya, atas, tadiyahnya meluangkan waktu di sore hari ini, mungkin ada yang sambil ini itu ya, mudah-mudahan Allah, catat itu sebagai amal kita di sisi Allah ya, dan itu tidak akan pernah hilang, insyaallah akan kita terima ya balasannya di yaumil akhir nanti. Baik, kita tutup saja, jazakumullah atas kehadirannya kepada semuanya, ana mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Kita tutup saja dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Izin live ya, hatur nuhun teh. Sami-sami, Ibu-ibu. Manganya permios. Mangga, hatur nuhun. Nuhun. Mbak Eli, Teh Ella, Teh Yeni. Hatur nuhun ya udah pada hadir. Ana tutup aja ya.